Akhir-akhir ini, masyarakat global digemparkan dengan isu genosida yang terjadi di Palestina. Sejak lebih dari 70 tahun lalu, tepatnya sejak tahun 1948, warga Palestina dibunuh dan dibantai di bawah settler colonization Israel. Tanah Palestina direbut dan dijajah oleh Israel, memaksa penduduk asli Palestina untuk mengungsi dan bermigrasi. Walau penjajahan dan genosida Israel terhadap Palestina ini tidak pernah berhenti selama 70 tahun lamanya, isu ini kembali naik di kalangan masyarakat global sejak tanggal 7 Oktober tahun 2023 lalu. Hamas melancarkan serangan pada Israel sebagai pembalasan atas kekerasan yang telah dilakukan oleh Israel pada rakyat Palestina. Israel membalas dengan melakukan serangan darat dan pengeboman besar-besaran secara terus-menerus sampai sekarang ini. Sejak tanggal 7 Oktober, lebih dari 34.000 rakyat Palestina, baik itu orang tua, orang dewasa, remaja, anak-anak, bayi, jurnalis, dokter, akademisi, mahasiswa, maupun orang biasa telah meninggal dunia. Lebih dari 77.000 mengalami luka-luka. Israel membantai seluruh rakyat Palestina dan menghancurkan tanah mereka tanpa terkecuali. Sayangnya, Israel tidak berhenti sampai di situ saja. Pada tanggal 26 Mei kemarin, Israel menjatuhkan bom di atas tenda-tenda pengungsi di Rafah, satu-satunya zona aman di Palestina. Kejadian ini memancing amarah dari masyarakat di seluruh dunia, menciptakan gerakan All Eyes on Rafah yang bermaksud untuk meningkatkan awareness terhadap genosida yang tengah terjadi di Palestina. Kini, masyarakat global semakin gencar menyuarakan dukungan mereka terhadap Palestina. Salah satu bentuk dukungan itu adalah dengan memboikot produk, jasa, selebriti, atau pihak-pihak lain yang mendukung atau memiliki afiliasi dengan Israel. Gerakan boikot ini bisa dianggap sebagai bentuk public relations for activist groups yang menjadi suara demokrasi, seperti yang dikemukakan oleh Hodgson pada tahun 2000. Beberapa brand yang menjadi sasaran boikot antara lain adalah HP, Puma, Carrefour, Sabra, Siemens, Pizza Hut, Domino's Pizza, Burger King, McDonald's, Starbucks, dan lain sebagainya. Brand-brand ini diboikot karena berbagai alasan, seperti dimiliki oleh pihak Israel, memberi dukungan terhadap Israel baik secara implisit maupun eksplisit dengan memberikan produk gratis, jasa, sponsor, maupun berupaya menghambat gerakan dukungan terhadap Palestina. Namun, brand-brand yang terkena boikot ini tidak tinggal diam. Beberapa dari mereka mencoba untuk memperbaiki image mereka di mata publik dengan menerapkan strategi relationship marketing, yaitu upaya membangun hubungan dengan pelanggan dan publik mereka melalui berbagai kampanye advertising dan public relations. McDonald's misalnya, restoran cepat saji ini diboikot oleh masyarakat di seluruh dunia karena telah memberikan makanan gratis kepada anggota Israel Defense Forces atau IDF. Walaupun pemberian makanan gratis ini dilakukan oleh McDonald's Israel, McD di negara-negara lain seperti Indonesia dan Malaysia juga turut terkena imbasnya. McD Indonesia mencoba untuk mengatasi hal ini dengan merilis pernyataan dan memberikan donasi kepada Palestina. McD Malaysia melakukan hal yang serupa. Starbucks pun demikian. Brand asal Amerika Serikat ini diboikot oleh pendukung Palestina karena pernah menuntut serikat pekerjanya, Starbucks Workers United, yang mengemukakan dukungan terhadap Palestina melalui media sosial. Sama seperti McDonald's, walau kasus ini terjadi di Amerika, Starbucks di seluruh dunia turut terdampak oleh aksi boikot yang dilakukan oleh pendukung Palestina. Starbucks, baik Starbucks Amerika maupun Starbucks Indonesia, akhirnya merilis pernyataan mereka terkait isu Palestina-Israel ini. Nah, upaya-upaya advertising dan PR semacam ini memang bisa menjadi alat yang efektif untuk mengedukasi dan menyadarkan publik tentang isu-isu sosial, seperti yang dikatakan oleh Guru Nick pada tahun 2000. Namun, tentunya hal ini harus dijalankan dengan konsisten, serta harus dibarengi dengan dukungan eksplisit dan aksi nyata dari perusahaan. Sebab, publik di zaman sekarang semakin aware dan kritis dalam menyikapi taktik PR dan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Iklan atau kampanye PR yang terkesan tidak tulus atau hanya sekadar lip service yang memanfaatkan isu sensitif untuk kepentingan komersial, justru bisa memancing reaksi negatif dan kecaman yang lebih parah. Pada akhirnya, kampanye bisa jadi kontraproduktif dan citra perusahaan atau brand bisa semakin tercemar di mata publik. Hal ini terlihat pula dari kasus McDonald's dan Starbucks. Walau mereka sudah merilis pernyataan dan melakukan donasi, masyarakat masih skeptis dan tetap menjalankan aksi boikot terhadap kedua brand tersebut. Hal ini disebabkan oleh pernyataan McD dan Starbucks yang terlalu netral, terlihat dari penggunaan kata-kata konflik alih-alih genosida dan Gaza alih-alih Palestina atau Palestine. Pernyataan dari kedua brand juga tidak menyebutkan Israel sebagai pelaku kejahatan. Bahkan, pernyataan Starbucks Amerika hanya menyebutkan bagaimana mereka tidak mendukung kebencian dan kekerasan tanpa menyebutkan isu genosida di Palestina sama sekali.
Keraguan kedua brand untuk menyinggung genosida di Palestina dan kejahatan Israel secara gamblang membuat mereka dicap tidak tulus dan tidak benar-benar peduli. Menurut masyarakat, sikap netral di isu seperti ini sama saja seperti mendukung Israel. Menjadi pihak netral berarti sama saja dengan diam dan membiarkan Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. McDonald's dan Starbucks bukanlah satu-satunya brand yang memanfaatkan public relations dan advertising pasca gerakan dari boykot ini. Bear Brand juga melakukan hal yang serupa. Brand ini termasuk ke dalam daftar boykot masyarakat Indonesia karena dinaungi oleh Nestle yang terafiliasi dengan Israel. Untuk memperbaiki cerita tersebut, Bear Brand mencoba strategi menggunakan brand ambassador seperti Nicholas Saputra yang memiliki banyak penggemar. Nah, langkah ini tuh bisa dikaitkan dengan konsep relationship marketing seperti yang disebutkan di awal. Bear Brand mencoba membangun kembali kepercayaan dan hubungan dengan publiknya melalui figur idola yang dekat dengan masyarakat. Menurut kalian, strategi ini cukup efektif tidak? Kasus ini tuh ngingetin kita pada opini dari Krukeberg di tahun 1999 yang mengkritisi bahwa public relations Amerika kerap dianggap paling mutakhir dan diadopsi global tanpa mempertimbangkan konteks lokal dari masing-masing negara. Mengingat sosok Nicholas Saputra yang tidak hanya dikenal, tapi juga dicintai banyak kalangan di Indonesia. Upaya ini bisa dibilang sedikit lebih cerdas ketimbang taktik advertising dan PR yang ditempuh brand-brand besar, seperti McDonald's dan Starbucks yang juga masuk daftar boykot serupa. Strategi Bear Brand di sini tuh masih perlu dibuktikan sejauh mana sih Bear Brand bisa menunjukkan konsistensi dan ketulusan seperti yang diharapkan oleh publik. Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, publik masa kini tuh semakin cerdas dan kritis dalam menyikapi kampanye advertising dan PR dari sebuah brand. Mereka tuh tidak akan ragu untuk tetap mengecam jika masih menilai ada indikasi eksploitasi isu semata atau hanya sekedar escape plan dari gerakan boykot yang menghantam brand tersebut. Buktinya nih, langkah Bear Brand mendapat reaksi beragam di kalangan masyarakat. Tidak sedikit yang mempertanyakan motivasi di balik langkah tersebut. Salah satunya mengkritik adalah @banyusadewa di X. Dalam cuitannya, dia menyoroti bahwa menggunakan brand ambassador seperti Nicholas Saputra bisa jadi hanya strategi sementara untuk menghindari boykot. Nah, jadi guys, intinya strategi branding apapun yang diambil harus dibarengi dengan konsistensi. Tanpa itu, sebaik apapun upaya advertising dan PR mereka akan gagal untuk meraih kepercayaan publik. Karena dengan prinsip konsistensi dan ketulusan menjadi kunci bagi brand-brand tersebut dalam mengangkat isu sosial lewat aktivitas advertising dan PR mereka. Karena tanpa itu mereka hanya akan kehilangan kepercayaan dan citra di mata publik. To wrap it up, isu sensitif seperti konflik Israel-Palestina ini yang diangkat melalui aktivitas advertising dan public relations seharusnya menjadi momentum untuk brand-brand global menunjukkan integritasnya, bukan lari dan menghindari konflik atau isu yang sedang dibahas. Mereka sebagai brand yang sudah mendunia harusnya tuh bisa menempatkan posisi dari nilai yang mereka pegang dengan konsisten dan tulus, bukan sekedar mengeksploitasi isu demi keuntungan sesaat, apalagi hanya untuk mengikuti tren sementara dan meninggalkan dukungan saat tren berakhir. Karena praktik inilah yang akan menentukan kredibilitas dan keberlanjutan brand mereka di mata publik global. Itu saja bahasan kita untuk kasus ini teman-teman. Pamit dulu ya, sekali lagi jangan lupa untuk berpihak ke korban, karena ini bukan konflik melainkan perang, dan sudah masuk ke ranah genosida.